Semuanya selamat malam. By the way, hari Rabu aku nggak ada IG live karena hari Rabu aku mau ada event diundang sama GBI Gilgal. Tapi ini acara buat umum, jadi bukan acara gereja gitu. Cuman tempatnya memang di Gilgal, GBI Gilgal. Jadi buat yang lagi di Jakarta langsung aja cus ke Gilgal, Yayasan Gilgal itu daftarnya bisa ke URL yang aku post di story ya gitu. Jadi hari Rabu nggak ada IG live, tapi yang di Jakarta kalau ada waktu bolehlah mampir ke Gilgal ya. Temanya pasti hari Rabu nanti aku mau kasih tentang pengenalan saham, bukan pengenalan saham yang pemula banget enggak, tapi udah masuk ke strategik gitu. Mungkin mirip-mirip kayak Investat kali ya. Jadi materinya mirip Investat. Kenapa aku bawain itu? Karena aku kepengen banget mengenalkan tentang investasi saham buat semua orang. Mungkin tidak semua orang bisa trading saham, tapi semua orang bisa investasi saham. Oke? By the way, di belakang aku ini ada apa nih? Nggak berani berdiri, kenapa? Bawah ini celana piyama, tau gak sih? Ada ini, dadah! Tuh, kelihatan reflection laptop aku. Thank you buat tim aku yang udah bantuin aku selama ini bisa dapetin silver button dari YouTube. Makin semangat deh kontennya. Boleh DM aku ya. Mau dong di YouTube dibikinin ini. Jadi bisa bantu kasih kita ideas juga gitu ya. Giveaway hari ini mau kasih giveaway apa ya? Aku mau kasih giveaway yang gampang-gampang aja apa ya? Giveaway apa ya enaknya ya? Kalian lagi pengen apa sih? Hari ini aku mau kasih giveaway M-Trade deh. Aku kasih M-Trade 2 minggu, hampir 3 2 minggu, 14 hari M-Trade buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan aku. Kalau kalian udah member, akan dijadikan perpanjangan atau bisa di-share ke orang lain juga nggak apa-apa. Yang bisa ngejawab pertanyaan aku di akhir sesi ini, aku akan kasih buat 5 orang. Ya, aku akan kasih buat 5 orang. Minta kaos dividen ya. Ntar, itu masih pre-order, nggak berani janjiin kasih giveaway itu dulu. Barangnya belum ada, gengs. Oke deh, aku mulai Instagram live malam hari ini. Dan ini dia IHSG. Jadi IHSG-nya sekarang lagi di posisi masih stagnan gitu. Cuman stagnannya kok agak gak enak. Aku lihatnya tuh stagnannya tuh dia ngebentuk low yang lebih rendah. High yang lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Jadi kalau aku tarik garisnya gini, ini ya. Nah, ini dia tanda-tanda dia bakalan agak slow down sih. Sorry, aku lap dulu kameranya. Nah, udah lebih jelas. Dia bakalan agak slow down. Tapi tenang aja, belum tentu dia bakalan jatuh. Karena dia ketahan support yang lumayan kuat di 6830 masih sama sebenarnya supportnya. Jadi dia masih akan sideways di situ dulu. Nah, hari ini yang bikin IHSG jadi ada tarikan dan bantingan itu lumayan various. Yang bikin narik hari ini ada saham Bayan Resources. Jadi judulnya IG Live malam hari ini adalah batu bara membara. Gimana strateginya saham-saham batu bara? Nah, untuk Bayan Resources ini termasuk salah satu emiten batu bara yang lumayan menarik. Secara fluktuasinya buat trading itu sempat uptrend lumayan tinggi, terus kemudian dia kalau turun kencang juga. Jadi buat pemula agak-agak hati-hati, tapi kalau udah yang intermediate traders yang udah teredukasi di super trader ataupun M-Trade, ini bisa ya. Jadi ini expectationnya bisa sampai berapa sih Bian? Kemungkinan mendekati 20.000. Kalau langsung ke 21 kayaknya enggak dulu deh gitu. Jadi belum. Jadi dia mendekati 20.000, dia akan bergerak kayak gini nih, bisa zigzag dulu. Nah, jadi abis zigzag kita nggak tahu apakah dia akan uptrend atau turun. Kemungkinan besar dia akan bisa uptrend. Karena harga batubara juga udah murah banget. Terus kemudian saham yang lain yang menggerakkan indeks hari ini ada Bukalapak. Dan patternnya semakin cantik untuk Bukalapaknya dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Tapi saya tidak berharap terlalu banyak dengan Bukalapak ini. Kenapa? Karena kapitalisasinya gede. Size saham yang beredar di bursa besar dan kalau dikalikan nominalnya
rupiahnya di sini harga per lembar sahamnya ini juga gede, sehingga kayaknya naiknya juga nggak akan sampai signifikan sampai gimana sih gitu, karena di sini banyak banget nyangkuters pas dia jatuh nih di awal di sini gitu. Cuman feeling aku sih, kok bisa feeling sih ngelihat pattern, sebenarnya bukan asal feeling sih. Ngelihat pattern di sini dia trennya akan lebih baik daripada GoTo. Kalau ada yang nanya GoTo, ya ini akan lebih baik daripada GoTo. Oke, GoTo gimana? Banyak yang beli. Ini ada yang nanya GoTo, Batamas nanya GoTo. Aku akan bahas GoTo juga sekalian. Taunya banyak yang beli dari mana ya? Karena aku ngelihat di sini ini merahnya masih lebih besar daripada hijau. Mungkin kalau dilihat secara net buy sell aku belum ngecek sih. Tapi kalau ngelihat dari pattern di sini ini masih tanda distribusi, masih kelanjutan arah turun gitu. Jadi patternnya sekarang masih lebih bagus Bukalapak daripada Gojek, Tokopedia. Menghibur banget nih, di belakang ada ini nih, jadi semangat. Bedanya kalau di YouTube tuh harus konten, mesti ada materinya kayak gitu. Recording live ada di YouTube sih sebenarnya. Cuman apa ya, sifatnya kalau recording live kan bisa basi gitu ya, nggak evergreen. Jadi kasih aku masukan, boleh DM aku YouTube.2 mau dibahas tentang apa, supaya aku bisa bahas materi yang agak-agak evergreen. Evergreen artinya nggak lekang dimakan waktu. Oke. Ini ada yang penasaran dengan PTBA gimana nih, PTBA-nya sideways akut nih, Adaro gimana, ADMR gimana? Aku akan bahas saham-saham batubara yaitu BRMS Bumi, Bian tadi udah aku bahas, dan juga Adaro, juga ADMR. Selain itu aku juga akan bahas ESA dari komoditas yang lain. Oke, aku start dari mana dulu nih? Dari yang paling bikin kalian penasaran yaitu PTBA. PTBA-nya sideways-nya akut. Tapi selama PTBA ini dia masih di atas angka 2720 dan pattern-nya kayak gini sih sebenarnya ya masih oke-oke aja sih. Jadi kalau lagi sideways kayak gini aku sangat memperhatikan candle. Nah, kalau candlenya dia naik dikit, ini ada pattern naik, dia sudah membentuk low di sini, ini udah lebih bagus. Jadi satu candle itu sangat berpengaruh sekali kalau kondisinya lagi sideways seperti ini. Aku ngelihatnya PTBA masih tetap ada kemungkinan dia akan bisa menguat. Tapi sekali lagi mesti diupdate dari candlenya juga secara real time gitu. Yang penting dia nggak breakdown dari 2720. Benar-benar sideways, wait and see dulu. Terus kemudian aku mau bahas BRMS. Podoai. Wih, BRMS-nya Bumi Resources Mineral. Bumi Resources Mineral ini udah jadi watchlist kita kayak beberapa hari kemarin, dan kita udah masuk di sini. Aku bukan ngomong bahwa dia akurat secara teknikal, cocok secara teknikal, enggak, tapi teknikal yang akurat secara chartnya ini. Pahamkah maksud saya? Maksud saya gini, saya tidak mendewakan analisis teknikal, tapi analisis teknikal itu menjadi tools yang membantu kita buat ngebaca gitu loh ya. Jadi bisa jadi ini turun, kalau sampai pattern flag-nya gagal, dia udah breakout, dia breakdown lagi, jatuh, ya udah kita objektif aja, cut loss gitu. Karena tidak semua pattern itu selalu berhasil dengan sempurna. Kadang-kadang udah breakout inverse head and shoulders gede, which is itu satu hal yang bagus, bisa balik badan lagi turun. Dan dalam hal BRMS ini kebetulan memang dia mengikuti patternnya dengan sangat bagus sekali. Jadi breakoutnya dia nggak langsung naik, sempat ada sideways dulu beberapa hari, dan kita udah infoin untuk masuk itu pada tanggal 14 Agustus kemarin. Pas breakout pertamanya, hari ini breakout yang berikutnya ya kita tinggal ngehold aja. Buat kalian yang belum punya BRMS ini ya udah wait and see dulu aja. Kalau aku lihatnya breakout seperti ini bagus dan besok masih bisa naik lagi, nggak usah buru-buru. Kalau mau masuk better nunggu retracement atau nunggu sideways. Jadi ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi, besok masih bisa lanjut naik lagi. Setelah itu akan sideways, mungkin di situ baru kalian yang belum masuk baru masuk. Maulita Tanadi bilang, sedih tadi BRMS tak cut loss, mau beli bawah belum kebeli udah terbang. Nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Memang kalau pertama di saham kadang kayak gitu kebawa banget, baper gitu. Jadi kayak udah dijual terus naik kayak gitu. Caranya supaya nggak attach dengan saham adalah dengan punya aktivitas yang lain.
wah tapi kalau punya aktivitas yang lain nanti aku sahamnya nggak kepantau gimana. Jadi mesti ada diversifikasi buat long term, mid term dan short term. Atau kalau kamu benar-benar sibuk, diversifikasinya long term dan mid term aja. Jadi kalau long term itu kita ada ajarin di MVest. Kemarin kita udah share tentang MVest Start itu gimana, dasar-dasar investasi. Dan banyak kemarin teman-teman yang sudah bergabung dengan MVest. Kemarin lagi ada promo gitu. By the way, buat yang nggak dapat promo MVest, kalian kalau datang di Gilgal besok, itu ada promo lagi buat MVest gitu. Jadi kebetulan saya diundang oleh Yayasan Gilgal tanggal 23, bukan besok ya, tanggal 23 Agustus. Ya, jadi kalau mau dapetin promo MVest ada lagi di situ. Oke, terus kemudian saya akan lanjut dengan Bumi. Ini permintaan dari Sinta. Dan pastinya udah masuk dalam list saya tadi mau bahas Bumi. Bumi Resources Tbk. Jadi kalau ngelihat saham-saham batubara udah mulai menanjak naik ya, nanti PTBA juga ada kemungkinan untuk naik. Tapi tetap objektif ngelihat teknikal saat ini sideways-nya masih cukup oke. Tapi jika seandainya gagal teknikalnya ya udah cut loss aja. Oke, aku mau bahas Bumi, tapi sebelumnya boleh ya aku intip dulu harga batubaranya gimana kabarnya. Yuk kita lihat harga batubara gimana kabarnya di sini. Cakep, aku pakai NCF2 Newcastle Coal Futures tapi yang nomor 2 gitu kalau di chart. Nah, ini di sini kalau aku boleh gambar satu garis, mungkin aku kasih warna berbeda. Ini dia udah breakout dari pattern double bottomnya. Ini breakout ya, dari 156 ini dia breakout. Bisa sampai kemana sih harga batubara tuh bakalan naik lagi dalam jangka pendek. Jadi kalau kalian nanya bakalan kemana saham-saham batubara tadi, jangka pendek ada kemungkinan naik lagi. Cuman sekali lagi batubara ini bukan buat di hold untuk lama ya, karena sangat fluktuatif sekali. Nah, kita lihat saham Bumi Resources. Jadi kalau ditanya PTBA ada kemungkinan dia bakalan bisa naik tuh. Kita lihat Bumi Resources. Bumi Resources-nya sama kayak BRMS hari ini tadi breakout lumayan cakep. Sebenarnya patternnya dia tuh mirip banget dengan BRMS. Beberapa hari yang lalu pun dia ada breakout juga, tepatnya tanggal 14 Agustus. Tapi kemarin 14 Agustus M-Trade tuh nitip sendalnya di BRMS. Baru hari ini yang nggak dapat di BRMS kita kasih tahu udah masuk aja di Bumi gitu ya. Jadi ini untuk trading jangka pendek juga. Untuk Bumi bisa sampai kemana harganya, kemungkinan bisa sampai sekitaran 170, disclaimer on, jadi belum tentu bisa sampai ke situ, pas sampai ke situ, tapi lumayan kalau aku perhatikan. Kenapa? Karena dia breakout pattern yang sangat bagus sekali. Dia tuh bukan breakout dari flag doang, tapi sebenarnya dia ada breakout dari pattern inverse head and shoulders gede. Nah, pattern inverse head and shoulders gede ini merupakan satu pattern bullish reversal yang cakep banget gitu. Jadi dia menunjukkan pembalikan arah dari downtrend, kemudian dia sideways, kemudian sekarang jadi trend naik dan dikonfirmasi hari ini dengan candle yang cakep banget. Jadi kalau secara fundamental aku melihatnya sentimennya karena kenaikan harga batubara dan juga menjelang akhir tahun kebutuhan batubara meningkat di negara-negara dingin untuk kebutuhan penghangat ruangan gitu. Menjawab pertanyaan Ilham, strategi beli saham yang oke sektor apa? Dari awal tahun udah ikut VIP tapi ikutnya emiten yang kebetulan cut loss. Ya udah, kalau gitu caranya kamu jangan beli saham dulu. Kamu itu belajar dulu aja dan saya sarankan ambil yang jangka menengah, bukan yang jangka pendek. Kenapa? Karena aku personalis sebenarnya tradingnya jangka menengah. M-Trade itu dulu pertama kali diciptakan dengan nama Premium Access di tahun 2016 sampai 2018 itu kita selalu jangka menengah. Sampai kemudian kita dikomplain, kasih dong swing trading. Ya udah, kita kasih swing trading untuk para swing traders. Tapi saya sarankan untuk jangka menengah. Ya, jadi saya sarankan buat M-Trade ikut yang jangka menengah dulu aja ya. Jangka pendeknya kita ada kayak gini. Jadi perhatikan, jangka pendek kita ada profit taking juga, tapi kayaknya market di Indonesia untuk jangka pendeknya tuh masih karena value transaksinya kecil ya. Value transaksi masih di bawah 10 triliun. Jadi gerakannya kalau dalam jangka pendek tuh kayak hidup enggan mati tak mau gitu.
Ini silo kita cuan 3-8%. Jangka menengah auto ini cuan 75-79%. Ya, ini cuan 75-79%. Terus kemudian ini yang jangka pendeknya ada cut loss 3%. Perhatikan untuk auto ini udah beberapa kali trading. Ya, jadi ini auto udah beberapa kali trading, dan untuk jangka pendek kita ada cuan 5%, 4%, 3-7%, 7-10%. Ya, ini artinya dia uptrend sampai akhirnya kita jual pas jangka menengah yang jangka pendek ini juga udah cut loss tadi, jangka pendek cut loss sekali. Oke. Terus kemudian aku mau kasih lihat lagi untuk saham yang lainnya. Kebetulan tadi ada beberapa cut loss untuk jangka menengah. Tapi biasanya jangka menengah itu perform better daripada jangka pendek. Nah, ini kebetulan juga nih, jangka pendeknya malah cuan lebih banyak dari frekuensi cuannya lebih banyak daripada yang jangka menengah gitu. Oke, terus termasuk yang di sini ini jangka pendek juga ada ADMR, kita juga Pegas, WIRG, ini ada profit taking MAPI yang lumayan. Ya. Oke. ADMR jangan lupa ya. Oh iya, hampir kelupaan tadi dibahas. Thank you udah diingetin. Miss, BNGA masuk daftar potensi delisting karena free float nggak sampai 7%, gimana tuh? Paling ujung-ujungnya nanti dia akan menerbitkan saham baru gitu. Jadi akan menerbitkan saham baru. Kayaknya kalau perusahaan bagus di delisting kayaknya nggak tahu deh. Cuman yang penting delistingnya bukan karena bangkrut aja, pasti tetap ada tanggung jawabnya ke investor publik gitu. Tapi feel saya sih sebenarnya dia akan menerbitkan saham baru seperti HMSP. Nah, kalau dia menerbitkan saham baru, kita mesti melihat seberapa banyak dia menerbitkan saham baru. Nah, tahu nggak sih sebenarnya kenapa BNGA itu cepat naik tingginya? Dan waktu itu HMSP sebelum dia menerbitkan saham baru karena dulu juga free float-nya tuh dikit gitu ya. Jadi saham yang beredar dikit. Itu dia naik terus. Kenapa? Karena supply lebih dikit daripada demand gitu. Jadi orang-orang suka dengan emiten ini, orang-orang suka dengan saham ini. Tapi saham yang beredar di publik gak banyak, jadi ya demand lebih besar daripada supply, harga saham naik. Tapi begitu dia udah menerbitkan saham baru, jadi sideways terus gitu. Oke. Suruh tidur dulu, hamsternya lagi olahraga malam ya. Biarin, nggak berisik. Ntar kalau bunyi-bunyi lagi baru, itu bunyi lagi dia. Dengar ya. Biarkan aja ya dengan kebahagiaan dia katanya. Oke. Mungkin dia mau belajar saham juga nih. ADMR cakep, kalau aku lihat cakep. M-Trade udah ada beberapa waktu yang lalu di harga sekitaran 980-an dan sekarang masih nge-hold. Kita lagi nunggu lagi kalau ada retracement, kita mau rekomend untuk yang jangka pendeknya. Dan ini termasuk saham-saham yang bagus. Feel aku nih ya. Saham-saham yang jangka menengah ini kan M-Trade baru masuk ya. Ini menuainya beberapa bulan lagi. Jadi kalian yang merasa kayak yang jangka pendek kok ngekat terus, sabar. Kalau kalian menabur buat yang jangka menengah di M-Trade itu menabur sekarang, itu menuainya mungkin sekitaran, sekarang bulan apa sih? Agustus akhir, September, Oktober, November, Desemberan. Sabar ya. Oke? Jerry Mikael, nama hamsternya Wika. Maksudnya Wikanya muter-muter gitu terus ya. Oke, aku lanjutkan view saham ESA. Kayak yang tadi aku udah bilang, dan ini permintaan dari Aris Diars juga. Dan ya anyway, ESA, aku kasih view saham ESA. ESA-nya masih sideways, jangka pendeknya ada tanda-tanda pantulan dikit, dia bakalan naik sampai 715. Cuman dia masih sideways sih, belum sampai ada tanda uptrend gimana. Bisa nggak buat kita tabung buat jangka menengah ini? Bisa, termasuk apa ya tadi, Saratoga tuh bisa buat jangka menengah juga sih. Begitu teman-teman, mari kita lihat saham yang lain. Hari ini marketnya lumayan sepi, net foreign buy-nya juga cuman dikit. Net buy-nya bukan di BCA dan kawan-kawan, tapi di BRMS 189,9 miliar.
Bumi 184,6 miliar ya, dan selebihnya ada Bank Mandiri, BNI, terus Bukalapak 36 miliar. Jadi kalau kalian tanya BRMS dan Bumi tadi volumenya tinggi banget, bayarnya banyak, iya, bukan bayarnya banyak, bayarnya mungkin nggak banyak jumlahnya, tapi size belinya besar. Oke, aku mau bahas saham yang lain, tapi sebelumnya aku sela dulu, kita lagi menunggu sentimen wait and see. Ada pidato dari Powell di Jumat nanti bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi, expected, nggak usah dipikirin. Kemudian harga batu bara naik, ini berpotensi masih lanjut bullish pekan ini karena gangguan cuaca ekstrim global di negara eksportir utama yaitu Australia dan Indonesia. Termasuk Indonesia ya. Dan aksi mogok kerja pekerja LNG di Australia ini masih belum menemukan kesepakatan, sehingga akan berlanjut pada kenaikan harga gas alamnya dia. Jadi intinya sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Terus kemudian batu bara tuh masih dibutuhkan untuk kebutuhan industrinya di China. Oke, terus kemudian aku mau bahas China Evergrande Group ya, itu bangkrut. Jadi properti di China itu agak-agak struggling, dan perekonomian di China itu sekarang memang lagi melambat atau melemah. Bagaimana saya melihat ini? Saya melihat perlambatan perekonomian di China ini hanya sebagai sebuah bagian dari siklus ekonomi yang wajar terjadi. Ya, kalau ada bubble terus, pastinya dia kepanasan, bubble-nya pecah. Gitu, bakalan merambat sampai ke Indonesia, nggak ngefeknya ke komoditas. Cuman komoditas itu jika mereka perekonomian melambat, ini masih dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga juga. Jadi masih cukup oke lah komoditas meskipun nggak sekeren tahun lalu gitu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang wait and see rapat Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh bakalan rapat tanggal 23 sampai 24 Agustus dan memperkirakan suku bunganya bakalan tetap. Terus harga properti di Indonesia udah naik dari 2021 kemarin, sekarang udah mulai agak-agak stagnan meski masih ada peningkatan sedikit. Jadi kalau bicara tentang penjualan properti residensial gimana? Agak turun 12,3% secara tahunan gitu. Sempat berbicara dengan salah satu teman bankir saya ya, dia punya satu bank BPR dan ini di daerah gitu loh, jadi di kota saya kebetulan. Dan ini mungkin saya kasih disclaimer dulu, tidak menjamin bahwa informasi ini tuh bisa digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk kondisi yang dia alami di Indonesia itu di bank dia dan di kota saya itu kebetulan banyak sekali deposan. Jadi orang punya duit banyak disimpan, terus penyaluran kreditnya agak slow, melambat gitu. Jadi duitnya diem. Kenapa begitu? Karena ternyata banyak orang punya duit itu mereka takut berkembang, takut melakukan ekspansi, takut nyetok barang, dikarenakan mau masuk masa pemilu. Nah, kalau kalian pebisnis, teman-teman pebisnis, saya cuma mau kasih tahu, nggak usah takut. Yang penting sebenarnya semuanya itu terukur. Kemudian nggak usah takut dengan pemilu, karena kita lihat pemilu juga selama beberapa tahun ini baik-baik saja, aman-aman saja. Dan semoga kali ini juga demikian ya teman-teman semua. Dan bagaimana kaitannya pemilu dengan pasar saham? Mungkin tidak lama lagi akan mulai kampanye. Kapan sih mulai kampanye ya? Intinya sih sebenarnya yang diharapkan oleh market, yang diharapkan oleh pasar saham, pelaku pasar saham baik retail maupun institusi, terutama institusi yang bisa menggerakkan harga saham. Itu mereka berharap bahwa pemimpin berikutnya merupakan penerus kebijakan dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi saat ini memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau tuh sangat tinggi. Jadi yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang bisa melanjutkan kebijakan pro Jokowi. Sehingga kalau saya boleh sebut nama, antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, dua-dua itu sudah jelas-jelas pro kebijakan Jokowi dan kemungkinan besar akan melanjutkan. Sehingga terlepas dari siapapun di antara dua ini, kemungkinan pelaku pasar akan senang. Tapi kalau Pak Anies, kita nggak tahu, sepertinya kok masih belum pro gitu. Jadi kemungkinan kalau terpilih yang Pak Anies, kemungkinan pelaku pasar juga nggak terlalu merespon dengan positif gitu. Cuman saya ngomong di sini kapasitasnya sebagai pengamat pasar, sebagai trader dan investor, bukan sebagai pengamat politik gitu ya. Jadi harap bisa
cermati di sini ya. Jadi aku nggak menyarankan memilih siapapun juga, siapapun presidennya, yang penting Indonesia aman. Yang dibenci market adalah ketidakpastian atau indecision. Maka dari itu market selalu melihat apa sih sebenarnya yang dimau masyarakat ini. Kalau zaman dulu, zaman pemerintahan Pak SBY, aku belajarin dari Pak Yunanto Wijaya ya. Jadi ini bukan pendapat pribadi aku sebenarnya. Dari zaman Pak SBY waktu itu kepuasan masyarakat terhadap beliau agak kurang, sehingga masyarakat menginginkan pemimpin yang justru kebijaksanaan berbeda gitu. Nah sekarang kebalikannya. Intinya itu. Oke, kemudian aku mau bahas dari FTSE. Bahas dari FTSE, bursa global ya, equity index, FTSE Global Equity Index semi annual review itu ada mengexclude atau mengeluarkan MNCN dan MSIN dari mid cap. Kemudian ada menambahkan Bukalapak, Bumi, BRMS, MAPA, MNCN, PGEO ke small cap FTSE Global Equity Index. Terus kemudian ada exclude atau mengeluarkan Crush dan Hill dari small cap-nya FTSE. Nah, micro cap ini yang menarik, ada istilah micro cap. Tahu nggak, micro cap-nya FTSE Global Equity Index itu menambahkan ASA, Tugu, BJTM, Dewa Energi, Harta, Hill, IPCC, Crush, Cuan, dan STAA. Dari beberapa perusahaan yang masuk ke micro cap ini, aku interested dengan BJTM. Dia tuh sebenarnya valuasinya cukup murah dan saham perbankan semuanya udah naik. Sehingga saya melihat BJTM ini dalam jangka menengah panjang juga akan dilirik oleh investor besar yang mau investasi di perusahaan perbankan. Ya. Dan kemudian exclusion atau dikeluarkan dari micro cap ada ACST, kemudian ADMF, Auto, BMSR, Hoki, Inaf, Kino, KBLI, Meta, Nickel, Petro, dan Ship. Dan ini juga yang membuat beberapa saham ini hari ini turun lumayan, terutama yang secara likuiditasnya agak kurang. Jadi kita mendengar istilah baru hari ini, micro cap. Mungkin ini kandidat saham-saham scalping kali ya. Anyway, PGEO banyak yang nanya, jadi aku jump ke PGEO. Ada beberapa watchlist yang akan dibahas di M-Trade besok pagi ya. Jadi watchlistnya kita akan kasih tahu di M-Trade. Di IG Live aku review aja random. Oke. PGEO kabarnya gimana? Iya, dia lagi breakout beberapa hari yang lalu, 15 Agustus dia breakout, dan kemudian 11 Agustus sih, dia udah breakout 11 Agustus, cuman breakoutnya kayak yang ngeselin gitu sih, dia ekornya naik tinggi banget, kayak ngeprank gitu ya. Tapi dia lanjut naik, dan sekarang saya ngebaca chartnya gimana. Ini udah naik lumayan signifikan dan masih bakalan naik lagi, mungkin dia akan rally, dalam jangka waktu pendek akan rally, tapi ini bukan, literally ini bukan buat pemula. Ini bukan buat pemula, jadi dia masih bisa naik 1-2 hari ke depan, masih akan rally. Kalau mau scalping gimana? Bisa buat scalping, tapi resiko cukup tinggi ya di sini ya. Jadi kalau kalian ada masuk di PGEO ini jangan banyak-banyak ya. Kalau kalian tanya saya, profile saya dalam investasi atau trading saham, saya bukan tipe yang sehari beli jual gitu. Kalau kayak gitu saya membahagiakan sekuritas, bursa, dan pemerintah, karena mereka yang dapat apa ya, income meskipun kita cuan ataupun rugi. Aku ada bikin satu konten tuh, bentar lagi kayaknya nggak lama lagi naik. Jadi siapa sih yang paling kaya sebenarnya di antara pelaku pasar ini? Oke deh. Wendy, pusing nih sama PGEO, guyurannya ampun-ampun, tapi tarikannya juga lumayan. Jadi kalau kamu mau trading saham kayak gitu, jangan beli pas naik, dan ini pas naik dia. Jadi kalau mau beli saham kayak gini, belinya ya pas turun, pas deket-deket support kayak gitu. Oke, gold YouTube masih silver. Ya, aku butuh support kalian dengan cara tulis di DM aku, atau besok atau nanti aku bikin satu Q&A. Kamu mau dibahasin apa aja sih di YouTube gitu? Kayak YouTube kita bisa bahas sesuatu yang lebih general kali ya. Oke. ERAA ada beberapa yang nanyain. Era Jaya masih flat aja, sideways aja. Terus ada yang nanya
Bukan gold itu, Ci. Apa toh? GR loh aku. Arto, jangan dulu, masih bisa turun. Adaro, kondisi pasar untuk trading jangka pendek tuh berubah sangat cepat sekali. Jadi lebih baik untuk menerima info secara real time. Adaro, masih naik arahnya, tapi tinggal nge-hold aja. Bukunya kapan jadi? Tutup muka. Nanti tim yang bikin aja deh. NISP bakalan lanjut turun. Jadi NISP bakalan lanjut turun bisa sampai 1080. Ini aku kasih lihat ya. Dia bisa turun sampai 1080 NISP. YouTube-nya perlu di view videonya. Apa tuh tadi? Atau sebatas subscribe. Ya ditonton lah. Tapi kalian yang udah nonton aku live gini, YouTube aku isinya rekaman live semua sih. Kayaknya aku harus bikin konten deh. Auto, udah tadi aku bahas. Auto bakalan bisa lanjut turun lagi. M-Trade udah profit taking yang jangka menengah cuan 75 sampai 79%, sempat hampir 100%, tapi kita jualnya pas tren turun, trennya patah. Jadi ya anyway, ini kayak gini nih gambarnya auto. Kayak gini. Oke. Eka Ciptagi NISP diguyur sama Pak LKH, kayaknya mirip sama GJTL. Jangan gitu dong, belum tentu loh. Kan investor banyak. Buat konten podcast bersama direktur keuangan, good idea. DM aku ya biar aku nggak lupa ya. Cielen kok sekarang nggak ada video postingan lagi di Instagram? Di YouTube dong ya. Karena di Instagram aku lebih posting untuk konten-konten yang pendek-pendek. Di RMA gimana? Halo Cik Swan, masih di Semarang nggak Cik Swan? Atau ini Cik Swan yang beda ya? Sotoy saya. Kayak lupa ingat, kayaknya bener gak sih ini Ciswan yang di Semarang di CIMB Sekuritas. Di RMA kita cut loss buat yang trading jangka pendeknya, tapi udah sempat beberapa kali cuan. Dan di RMA ini sebentar ya, di RMA kita ada cuan beberapa kali di sini, lumayan. Jangka menengah, jangka pendek lumayan 15%, 12%, 8%, ini cut loss 6%, ini cuan lagi 5-6%, nih 6% cut lossnya. Jadi sebenarnya masih lebih banyak untung daripada ruginya. Intinya sekarang di RMA lagi distribusi, udah jangan masuk. Bris PNLF Wi-Fi. Bris wait and see dulu. Ngapain ya aku nengok-nengok gini, tinggal balik kamera kali. PNLF patternnya kayak gini, ini wait and see juga deh. Kemudian Wi-Fi, Wi-Fi, wait and see dulu. Saratoga udah aku bahas tadi. Salah. YNKP jatuh terus 3 hari ini berturut-turut, kita masih wait and see. Dia bakalan bisa jatuh lagi sampai 8750, baru kita watch apakah akan buy lagi. Tapi 3 hari jatuh volume besar, kita kayaknya agak-agak stay away dulu buat trading jangka pendeknya. Kalau buat investasi jangka panjang masih nge-hold gitu. Oke deh, tolong kasih masukan di DM aku, tulis YouTube.2 kamu mau ngapain aja gitu. Dan kemarin Sabtu aku iseng-iseng nih pakai baju, kebetulan aku nemu di lemari baju aku, kok ada ya baju dividen dibikinin tim, tapi kayak udah lama berbulan-bulan aku nggak pernah pakai. Sabtu kemarin aku pakai, dan kemudian aku iseng foto-foto, ternyata banyak yang mau pre-order. Jadi ya mau PO, lihat aja petunjuknya di Instagram feed aku yang aku pakai baju dividen. Anyway, aku mau kasih tahu lagi, hari Rabu tanggal 23 aku nggak ada IG live, tapi aku akan ada di GB Gilgal, yang ngundang aku Yayasan Gilgal, tapi mereka bilang ini acara untuk umum, jadi bukan acara keagamaan. Memang service dari mereka untuk mereka serve komunitas sekitar lingkungan. Jadi
agama apapun boleh ikut dan nggak ngomongin apapun tentang agama gitu. Jadi kita ngomongin tentang saham di situ. Dan yang mau dapat diskon Mfest lagi kayak kemarin waktu di Mfestart, langsung aja ke Gilgal hari Rabu. Acaranya kayaknya jam 7, lihat aja di story aku ya, daftar di story juga. Kaosnya kasih pilihan yang V-neck. Pilihannya macem-macem banget sih mintanya. Oke deh, thank you semuanya sudah daftar buat Rabu. Ketemu lagi deh sama Pak. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Keluar nggak sih suaranya? Keluar nggak suaranya? GBI Gilgal di pick. Giveaway, hampir kelupaan giveaway. Sekarang ada suaranya nggak? Suara ada nggak? Oke nggak? Lokasi Gilgal di mana? Langsung aja lihat di story aku, itu ada PIC orangnya di WA aja atau di tap aja lah, di situ ada URL-nya. Oke, good ya. Lebih enak sekarang nggak sih suaranya dibanding sama tadi? Lebih enak mana? Kasih feedback dong gitu. Biar aku punya ini kayak jarang banget kepake, konten pun aku nggak pakai ini padahal udah beli mahal-mahal hampir 5 juta. Jadi kayaknya mulai bakal sering kupake nih. GBI Gilgal di pick. Terus aku mau kasih giveaway buat kalian. Aduh, aku sendiri lupa tadi aku bahas apa. Dikit aku mau tambahin beberapa hal tentang Bumi Resources. Ini ada menargetkan penjualan batubara yang cukup tinggi di 2023. Terus sama ada, udah deh, ntar kebanyakan informasi. Bagus yang mana sih suaranya tadi sama sekarang? Better yang tadi, serius. Oke, aku copot ya. Yang ini suaranya mendem. Serius. Ini tuh mic mahal loh. Oke, aku copot ya. Coba ya. Cek. 1 2 3. Ini lebih bagus sekarang, nggak pakai mic. Matiin. Ya udah deh, better yang nggak pakai mic ya. Oke, giveaway. Aku mau kasih 5 orang hadiah Mtrade 2 minggu 14 hari. Pertanyaan aku adalah saham apa yang pertama kali aku bahas tadi? Buat yang nonton dari awal pasti tahu. Saham pertama yang aku bahas apa coba? Aku kasih 2 pertanyaan aja untuk 5 pemenang. Apa jawabannya? Bukan BRMS. Yang pertama banget aku bahas. Ada nggak yang nonton di awal? Pertama banget aku bahas. Aku nggak bahas BRMS. Bahas apa coba? Iya, ron.fnd. Udah, ada pemenang yang satu. Aku ganti deh pertanyaan yang lain biar nggak bisa nyontek nih, biar seru nih. Sebutkan hari Jumat nanti kita tuh lagi nungguin apa sih sebenarnya? Lagi nungguin sentimen apa? Hari Jumat nanti kita lagi nunggu sentimen apa? Berisik banget. Jumat nunggu sentimen apa? Seru juga ya nanyain kayak gini ya. Udah yang kode saham udah. Jumat nanti kita lagi nunggu sentimen apa? Kaktem, betul. Ya, oke. Terus kemudian yang ketiga, aku mau kasih pertanyaan tentang sebutkan satu sentimen yang buat harga batu bara tuh masih menarik, ada potensi masih naik. Sentimennya apa? Sebutkan satu. Pertanyaan ketiga. Yang menang langsung aja DM aku EMT14 nama email WhatsApp ya. Sentimen kenaikan harga batu bara apa yang bisa bikin harga batu bara bakalan naik? Gunawan Hadinata, Gunawan_Hadinata, DM aku EMT14 nama email WhatsApp. By the way, aku kasih disclaimer dulu, Mtrade dan Mfest ini, Mfest lebih cocok buat pemula. Mtrade itu
Kalau mau ikut yang jangka menengah, banyakin jangka menengah aja. Oke, terus kemudian aku kasih lagi deh buat siapa ya? Ya nih, Venia Cakes itu jawabannya beda. Terus kemudian pelataran web, ya ini 3 jawaban yang beda-beda ya. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton IG Live aku malam hari ini. Dan jangan lupa besok nonton Morning Briefing M-Trade karena ada watchlist saham buat besok. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Hari Rabu tidak ada IG Live, tapi kita ketemu di GB Gilgal di Pantai Indah Kapuk. Daftarnya ke mereka karena saya diundang, di story aku ada. Salam profit, dadah.